Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam ini Engkau boleh berbicara bagi kami, dan kami rindu Kau terus berbicara bagi kami untuk kami dapat menangkap suara-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan menangkap suara Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan Kejadian pasal 14 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaan itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, di dalam menjalani perjalanan kekristenan kita, baiklah kita menjadi orang Kristen yang memiliki integritas diri. Artinya apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, pastikan itu seperti yang kita pikirkan juga. Karena ada banyak orang Kristen berkata-kata tentang kebenaran, tetapi dia tidak bisa hidup dalam kebenaran. Nah, ini yang menjadi masalah di dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Nah, tanpa dia sadari, ketika dia tidak bisa bertindak, melakukan kehidupannya seperti apa yang dia katakan, maka saya percaya orang seperti itu tidak akan pernah bisa hidup dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu firman Tuhan ingin mengajar saudara dan saya, mengingatkan kita, baiklah kita menjadi orang percaya yang memiliki integritas kehidupan kekristenan yang benar. Pastikan setiap kita harus mampu untuk berdiri dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Ketaatan, kesetiaan kepada firman dan kebenaran itu harus ada dan kita miliki dan kita jalani dalam hari-hari hidup kita. Jangan kita menjadi orang Kristen yang berbicara kebenaran padahal tidak mampu hidup dalam kebenaran. Berbicara kekudusan tetapi tidak mampu hidup di dalam kekudusan. Bagaimana kehidupan orang Kristen seperti itu? Nah, oleh karena itu kita belajar dari kisah Abraham. Abraham dikatakan dia berkata kepada Raja Sodom, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya jangan engkau dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Dikatakan lagi, kalau aku, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Abraham memiliki integritas diri. Dia tidak mudah dirayu oleh Raja Sodom. Dia tidak terpengaruh dengan harta benda Raja Sodom. Pertanyaannya, mengapa Abraham bisa berdiri dalam kebenaran dan dia bisa bertindak dalam kebenaran? Dia tidak terpancing dengan situasi, keadaan, kondisi, dan tawaran-tawaran dunia. Abraham kenapa tidak terpancing dengan hal itu? Karena Abraham memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen, ketika kita menjalani perjalanan kekristenan kita, kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, saya pastikan kita tidak akan memiliki integritas kekristenan yang baik. Kita akan menjadi orang Kristen yang hanya aktif dalam pelayanan, tetapi sebenarnya kita tidak hidup dalam kebenaran. Kita akan menjadi orang Kristen yang rajin dalam segala pelayanan, bahkan kita mungkin berbicara tentang kebenaran, tapi kita tidak akan mampu hidup melakukan kebenaran. Kita tidak akan mampu berdiri dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu marilah kita belajar untuk memiliki integritas kekristenan kita yang baik. Dengan cara, pastikan setiap saat saudara dan saya memiliki hati yang terus mau dibangun, didewasakan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang demikian, maka pasti kita akan diterangi oleh firman Tuhan.
Yang kedua, pastikan saudara dan saya harus memiliki penyingkapan-penyingkapan firman Tuhan. Karena hanya dengan memiliki penyingkapan-penyingkapan firman Tuhan, itulah yang memampukan kita untuk berdiri di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita untuk hidup sebagai orang Kristen yang memiliki integritas kekristenan di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita untuk terus mampu memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau terus mampukan kami hidup sebagai orang Kristen yang berkata-kata dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, berpikir tentang kebenaran, sehingga kehidupan kami dapat merepresentasikan Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.